Dengar dia panggil namamu, dengar dia panggil nama saya, juga dia panggil namamu. Oh Girama, oh Girama, Tuhan Yesus amat cinta pada saya. Oh Girama. Sambil sikap berdoa kita memulai ibadah kita. Tuhan bersama kita dan pasti menolong kita. Amin. Salam dari Tuhan Yesus, Dia senang kita ada di sini. Salam bagimu juga. Silakan duduk kembali. Wah, adik-adik, sebentar lagi kita akan memperingati hari ulang tahun negara kita. Ada yang tahu berapa tahun negara kita sudah merdeka? Kak Kiki, tahu berapa tahun? 76 tahun kakak. Wah, betul sekali, 76 tahun. Nah, sekarang ini di daerah-daerah sekitar kita, sekeliling kita, ada banyak yang memasang bendera merah putih, ada yang mencat rumahnya menjadi merah putih, dan masih banyak lagi. Ada yang nuansa-nuansanya merah putih. Nah, kita bersyukur atas umur yang Tuhan berikan buat negara kita pada saat ini. Begitupun dengan kita harus bersyukur apapun situasi apapun itu. Mari kita menyanyikan pujian bersyukur kepada Tuhan. Syukur kepada Tuhan, bersyukur kepada Tuhan, sebab Dia baik. Bersyukur kepada Tuhan. Resumangala Tuhan, Resumangala Tuhan, tubuang masokan. Resumangala Tuhan. Adik-adik, saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan. Sebelum kita mendengarkan, mari kita berdoa. Sikap yang baik berdoa. Baik, mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih pagi hari ini kami bersama-sama beribadah di rumah kami masing-masing. Melalui virtual saat ini ya Tuhan, kami akan membaca dan merenungkan firman-Mu. Berkati kami semua sehingga kami mengerti. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Di dalam Alkitab ada tokoh yang mampu membelah Sungai Yordan. Sungai Yordan. Kalau Bapak Musa membelah Laut Teberau. Pasti ingat kan kisahnya ketika bangsa Israel keluar dari tanah Mesir. Bapak Musa dengan tongkatnya membelah Laut Teberau. Itu semua karena Tuhan. Nah, kali ini kakak juga akan bercerita tentang Nabi Elia. Nabi Elia yang mampu membelah Sungai Yordan. Semua karena Tuhan. Nah, adik-adik, ternyata Nabi Elia sudah tiba saatnya harus meninggalkan dunia, yakni Tuhan yang memanggilnya. Nah, bagaimana sih kisahnya dan siapa yang menggantikan Nabi Elia? Adik-adik yang terkasih di dalam Tuhan, ketika Bapak Elia pergi, ia bertemu dengan seseorang bernama Elisa. Nah, Elisa ini sedang menggembalakan gembalaannya 12 pasang. Kalau dibilang 12 pasang berarti 12 kali 2. Wah, 24 ekor gembalaannya. Dan Elisa ini sedang berada di gembalaan paling terakhir, ke-12. Nah, kisahnya lebih lanjut seperti apa adik-adik? Ketika Bapak Elia yang memanggil Elisa,
Elisa meminta satu permintaan, yakni ia harus izin dulu kepada orang tuanya. Wah, berarti anak yang baik ya, ketika ia mau pergi kemana-mana, ia harus izin dulu kepada orang tuanya. Bapak Elia pun adik-adik memberikan izin kepada Elisa. Nah, tiba waktunya Bapak Elia akan dipanggil oleh Tuhan naik ke sorga. Nah, ketika Bapak Elia dan Elisa berjalan dari Gilgal menuju ke Betel. Ketika Bapak Elia berkata kepada Elisa, tinggallah di Betel karena waktuku sudah tiba. Tapi jawaban Elisa luar biasa adik-adik. Katanya adalah ia tidak akan meninggalkan Bapak Elia. Wah, orang yang setia Elisa ini patut kita teladani. Nah, ketika mereka sudah tiba di Betel, ya, di sana ada rombongan yang mengatakan kepada Elisa, "Elisa, apakah engkau sudah tahu bahwa Elia akan dipanggil oleh Tuhan?" Elisa menjawab, "Iya, aku sudah tahu." Selanjutnya adik-adik, ketika mereka di Betel, ya, Bapak Elia kembali berkata kepada Elisa, "Tinggallah di sini karena aku akan menuju ke Yeriko." Tapi yang kedua kalinya pun jawaban dari Elisa sama, tidak mau meninggalkan Bapak Elia. Setelah mereka tiba di Yeriko adik-adik, di sana pun ya ada juga nabi-nabi bertanya kepada Elisa, "Elisa, apakah kamu sudah tahu bahwa tuanmu Elia akan dipanggil oleh Tuhan?" Kembali jawaban yang sama adik-adik dari Bapak Elisa mengatakan, "Iya, aku sudah tahu." Nah, ketika mereka tiba di Yeriko selanjutnya, Bapak Elia bertanya lagi adik-adik kepada Elisa, "Tinggallah di sini karena aku akan menuju ke sungai Yordan." Wah, ketiga kalinya ya, yang patut kita contoh dari Elisa adalah orang yang setia. Ketika Bapak Elia adik-adik menuju ke sungai Yordan, Elisa pun menjawab dia tidak mau lagi meninggalkan Bapak Elia. Wah, siapa nih di sini yang orangnya setia? Orangnya yang penurut kepada perintah orang lebih tua. Wah, bagus dong. Nah, adik-adik, seketika mereka tiba di tepi sungai Yordan, ya, ada 50 orang yang sedang melihat mereka dari jauh. Ya, orang-orang tadi yang dari Betel dan Yeriko bertemu dengan Bapak Elisa dan Elia. Melihat dari jauh. Dan apa yang terjadi? Elia adik-adik mengambil jubahnya, melipat dan memukulkan ke sungai Yordan. Nah, ketika di sungai Yordan apa yang terjadi adik-adik? Sungai Yordan terbagi menjadi 2 dan Bapak Elia pun juga menyeberang ke sungai Yordan. Nah, adik-adik, Bapak Elia bertanya lagi kepada Bapak Elisa, "Hai, apakah yang engkau minta?" Wah, permintaannya Elisa adik-adik sukar sekali, yakni mau supaya Elisa itu adik-adik sama seperti Elia, ada roh padanya. Nah, Bapak Elia hanya menjawab adik-adik, "Kalau engkau Elisa melihatku nanti naik ke sorga, engkau pun akan sama seperti aku." Apa yang terjadi adik-adik? Ya, setelah Bapak Elia berbicara demikian, wah, ada kereta api dan kuda api tiba di dekat mereka. Dan akhirnya Elia pergi begitu jauh dan tidak lagi dilihat oleh Elisa. Adik-adik yang terkasih di dalam Tuhan, ya, sesuai tadi permintaan dari Bapak Elisa, yakni meminta supaya dia sama dengan Elia. Wah, terkabulkan adik-adik, yakni ya Elisa pun saat ini sudah bersama-sama ya dengan para rombongan dan luar biasa. Elisa pun ketika kembali ya ia mengambil jubah tadi ya yang diberikan oleh Bapak Elia, kemudian membelah sungai Yordan dan sungai Yordannya
bagi menjadi dua dan Elisa pun bisa kembali bertemu dengan mereka, para rombongan yang mengikuti mereka. Ketika rombongan itu melihat hanya Elisa, rombongan itu berkata kepada Elisa, "Wah, ada 50 orang di sini, orangnya kuat-kuat. Bolehkah mereka pergi mencari Elia? Siapa tahu Tuhan melemparkannya ke suatu tempat." Tapi Bapak Elisa berkata, "Adik-adik, tidak usah pergi, tidak usah pergi." Wah, ada arahan loh dari Bapak Elisa, tidak usah pergi. Karena Bapak Elisa sudah tahu, Bapak Elia sudah dipanggil oleh Tuhan. Tapi orang-orang itu terus membujuk Elisa supaya 50 orang itu pergi mencari, dan pergilah mereka mencari. Tapi 3 hari lamanya dicari adik-adik, ya, 3 hari lamanya dicari. Mereka kembali dan mengatakan kepada Bapak Elisa, "Kami tidak menemukan." Bapak Elisa hanya menjawab, "Bukankah sudah kukatakan tadi, jangan pergi, tidak usah pergi." Adik-adik, cerita pagi hari ini mengajarkan kita seperti dengan Bapak Elisa. Yang pertama, ketika mau pergi kemana-mana, pamit kepada orang tua. Wah, harus dong pamit kepada orang tua. Yang kedua, Bapak Elisa orangnya setia. Ketika orang setia, sama seperti Bapak Elisa, Bapak Elia yang taat kepada Tuhan, pasti banyak perkara yang luar biasa kita lakukan. Sehingga kita harus setia. Adik-adik, teruslah menjalani kehidupan kita saat ini, walaupun di tengah pandemi Corona. Setialah menjaga kesehatan kita, kesehatan keluarga kita. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Judul cerita kita pagi hari ini, setia kepada Tuhan. Setia kepada Tuhan. Adik-adik, mari bersama-sama kita membuka 1 Raja-Raja pasal 19 ayat 19 hingga ayatnya yang ke-20. Pasal 19 ayat 19 hingga ayatnya yang ke-20. Kakak akan baca ayat 20 ya. "Lalu Elisa meninggalkan lembu itu dan berlari mengikuti Elia. Katanya, 'Biarkanlah aku mencium ayahku dan ibuku dahulu, lalu aku akan mengikuti engkau.' Jawabnya kepadanya, 'Baiklah, pulang dahulu dan ingatlah apa yang telah kuperbuat kepadamu.'" Amin. Firman sudah mendengarkan firman Tuhan yang mengajarkan kita supaya tetap setia dalam situasi apapun pada saat ini. Mari kita meneruskan cerita Tuhan Yesus. Kita menyanyikan pujian, "Ku telah dengar cerita." Telah dengar cerita tentang perbuatan Allah. Biarlah cerita itu tinggal dalam hatiku sampai selama-lamanya. Tiba saatnya kita untuk memberikan tanda ungkapan syukur kita lewat persembahan, bahkan kehadiran kita pada saat ini dalam ibadah pada saat ini. Sambil persembahan dijalankan, kita menyanyikan pujian "Berilah yang Baik." Berilah yang baik, berilah yang baik, Tuhan sudah memberikan yang terbaik. Apa yang kau beri, berilah sekarang, Tuhan pasti balaskan dan berkati kau selamanya. Saatnya kita akan masuk dalam doa syukur dan doa syafaat kita. Dengan sikap yang baik, mari kita berdoa.
Terima kasih ya Tuhan, kami telah mendengarkan firman-Mu. Senantiasa Engkau mengajarkan kami untuk dengar-dengaran kepada orang tua, terlebih setia kepada-Mu. Karena kami percaya setiap orang yang setia kepada Tuhan, Tuhan senantiasa memimpin, melindungi hidupnya. Saat ini ya Tuhan, kami datang berdoa untuk kami semua, baik guru sekolah minggu yang telah mengambil bagian, maupun kami semua yang telah beribadah di rumah, di tempat kami masing-masing. Senantiasa Engkau memberkati kami, baik ketika kami di rumah, baik ketika kami belajar. Apa yang telah kami lakukan, senantiasa Engkau menjaga kami. Berikanlah kami kesehatan, sehingga setiap hari kami dengan penuh syukur menjalani kehidupan yang Tuhan berikan. Kami juga berdoa Tuhan untuk orang tua kami dalam pekerjaannya sehari-hari. Berikan kesabaran, kesetiaan, dan kesehatan di dalam menjaga kehidupan kami, terlebih dalam pekerjaannya sehari-hari. Terima kasih ya Tuhan, persembahan yang telah kami berikan. Kiranya Engkau memberkati, dan yang masih ada pada kami maupun orang tua, berkati sehingga kami boleh gunakan dengan baik. Ya Tuhan, di saat pandemi corona saat ini, ajarlah kami untuk terus setia menjaga kesehatan, menjaga diri kami sehingga kami tidak terpapar. Dan kami berdoa setiap anggota jemaat Karambit yang sedang isolasi mandiri, kami berdoa pulihkan dan kuatkan iman percaya untuk beroleh kesembuhan daripada-Mu. Ini doa syukur kami, ini permohonan kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami datang berdoa kepada Bapa di sorga. Amin. Adik-adik, minggu depan kita masih ibadah online ya. Dan jangan lupa kakak beri tugas menggambar sekreativitas mungkin, bendera atau apapun itu yang berkaitan dengan 17-an Agustus, Hari Kemerdekaan Indonesia. Nah, kalau sudah selesai menggambar, fotonya jangan lupa dikirim di kelompok masing-masing paling lambat Senin malam. Karena kita akan membuatkan video kemerdekaan dari adik-adik sekolah minggu. Nah, jangan lupa juga tetap jaga kesehatan, rajin memakai masker, dan rajin mencuci tangan. Semuanya bangkit berdiri, kita akan mengakhiri ibadah kita. Kita menyanyikan pujian Alive, Alive sambil kita gerak. Alive, alive, alive forever. My Jesus is alive, alive forevermore. Alive, alive, alive forever. My Jesus is alive. Sing hallelujah, sing hallelujah. My Jesus is alive forevermore. Sing hallelujah, sing hallelujah. My Jesus is alive. Alive, alive, alive forevermore. My Jesus is alive, alive forevermore. Alive, alive, alive forevermore. My Jesus is alive. Sing hallelujah, sing hallelujah. My Jesus is alive forevermore. Sing hallelujah, sing hallelujah. My Jesus is alive. Kita terima berkat Tuhan. Tuhan melihat engkau. Amin. Tuhan menjaga engkau. Amin. Tuhan menyayangi engkau. Haleluya. Amin. Amin. Ibadah kita telah selesai. Selamat pagi. Ku mau berangkat. Sampai jumpa.